warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Nafiul Ummah dengan NIM 190807643 akan melakukan percobaan aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim alfa amilase pada saliva. Dasar teori. Enzim merupakan biokatalis yang sangat aktif. Hanya dengan sedikit saja, enzim dapat bekerja. Umumnya, enzim terdapat dalam organ yang hidup, misalnya sebagai larutan koloidal dalam fluida tubuh seperti air ludah, darah, cairan lambung, cairan pankreas, dan lain-lain. Enzim juga terdapat dalam tanaman, misalnya bromelin pada buah nanas, papain pada pepaya, dan urease pada kedelai. Sumber dari dosen pendidikan kimia Unisono tahun 2019. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator. Amilase merupakan enzim pencernaan, terutama yang dilakukan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utama dari enzim amilase adalah untuk memecah pati dalam makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Mekanisme kerja enzim alfa amilase terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama, degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Tahap kedua, terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Sedangkan saliva merupakan hasil sekret kelenjar yang penting bagi tubuh. Saliva sendiri terdiri dari 99,5% H2O dan 0,5% protein, glikoprotein, dan elektrolit. Protein yang terpenting dari saliva yaitu amilase, pupus, dan lisozim yang berperan penting dalam fungsi saliva. Saliva berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dengan membahasai partikel-partikel makanan. Selain itu, saliva juga berfungsi untuk menjaga kesehatan mulut karena dapat membersihkan residu-residu makanan dalam mulut. Sumber Sherwood tahun 1996.
molekul organik lainnya. Karbohidrat mengandung pati yang akan dipecah oleh enzim amilase. Amilase merupakan enzim pencernaan, terutama dilakukan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utama dari enzim amilase adalah untuk memecah pati dalam makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Suatu enzim inhibitor dan aktivator. Pada kondisi optimumnya, laju reaksi akan berlangsung cepat sehingga diperoleh produk yang lebih banyak. Pada percobaan ini, pengujian aktivitas enzim alfa amilase pada saliva dilakukan berdasarkan pengaruh suhu dan pH. Suhu mempengaruhi aktivitas katalis enzim. Di luar suhu optimum, aktivitas enzim menjadi tidak maksimal. Bila suhu terlalu rendah, enzim menjadi tidak aktif karena tidak terjadi benturan antara molekul enzim dengan substrat. Sedangkan bila suhu terlalu tinggi, di mana benturan yang terjadi semakin banyak, maka struktur 3 dimensi dari enzim tersebut akan terganggu sehingga enzim akan mengalami denaturasi, atau dapat dikatakan enzim akan kehilangan sifat alamiahnya. Hasil dari percobaan pertama uji aktivitas enzim alfa amilase pada saliva berdasarkan pengaruh suhu, gelas sabu yang diletakkan pada air panas menunjukkan perubahan warna menjadi putih kembali setelah ditetesi betadin dan ditunggu beberapa menit kemudian. Hal ini menunjukkan bahwa enzim tidak dapat bekerja dikarenakan telah terdenaturasi karena suhu yang terlalu tinggi. Pada gelas kedua, yang diletakkan di suhu ruangan menunjukkan perubahan warna menjadi ungu kecoklatan. Hal tersebut berarti enzim telah berhasil mengubah amilum menjadi glukosa. Sedangkan pada gelas 3 yang diletakkan di air dingin atau es menunjukkan hasil dengan warna biru kehitaman. Hal tersebut menunjukkan enzim belum berhasil mengubah amilum menjadi glukosa. Percobaan kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Menurut Fauzi 2012, enzim amilase saliva memiliki pH optimum yaitu pada pH 7. Karena pada pH ini diperoleh aktivitas enzim yang tinggi. Pada umumnya, kecepatan reaksi enzimatik meningkat hingga mencapai pH optimum dan akan menurun setelah pH lebih besar dari pH optimal. Berdasarkan hasil pengamatan, pada gelas 1 dalam keadaan basah atau ditambahkan air baking soda, menunjukkan perubahan warna menjadi putih sedikit kecoklatan setelah diberi betadin dan didiamkan beberapa saat. Hal ini menunjukkan hasil negatif yang berarti enzim terdenaturasi karena berada pada pH yang lebih besar dari pH optimum. Gelas 2 pada pH 7 atau ditambahkan air garam, hasilnya menunjukkan perubahan warna menjadi coklat keunguan yang merupakan hasil positif. Hal ini berarti enzim dapat mengubah amilum menjadi glukosa dengan maksimal karena berada pada pH optimum. Sedangkan pada gelas 3 yang ditambah air jeruk nipis pada pH kurang dari 7 menunjukkan warna biru kehitaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja enzim menurun dan tidak optimal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di luar suhu optimum, aktivitas enzim menjadi tidak maksimal. Bila suhu terlalu rendah, enzim menjadi tidak aktif karena tidak terjadi benturan antara molekul enzim dengan substrat. Sedangkan bila suhu terlalu tinggi, di mana benturan yang semakin banyak, maka struktur 3 dimensi dari enzim tersebut akan terganggu, sehingga enzim akan mengalami denaturasi atau dapat dikatakan enzim akan kehilangan sifat alamiahnya. Selain itu, pada pH 7 atau pH optimum, diperoleh aktivitas enzim yang tinggi. Pada umumnya, kecepatan reaksi enzimatik meningkat hingga mencapai pH optimum dan akan menurun setelah pH lebih besar dari pH optimal. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.